Terus, nah ini yang menarik. Kiai Dahlan termasuk tokoh yang menganjurkan pendayagunaan akal. Termasuk beliau menganjurkan para intelektual muslim harus belajar ilmu mantek, logika. Jadi kenapa? Kita memahami alam semesta ini, kalau logikanya tidak jalan, nanti jangan-jangan belajar fisika, matematika cuma dihafalkan. Gunanya logika apa? Mengelola teori-teori, bagaimana menerapkannya, bagaimana memahaminya secara pas, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kelemahan umat Islam, katanya Kiai Dahlan, adalah jarang mendayagunakan akal. Padahal akal itu sumbernya ilmu. Tidak ada gunanya mendorong orang belajar menguasai ilmu, tapi akalnya tidak dipakai. Jadi kuncinya manusia justru ada pada akal budinya. Maka katanya Kiai Dahlan harus belajar. Termasuk belajar filsafat ini kan belajar mendayagunakan akal. Karena itu fasilitas yang paling utama yang diberikan oleh Allah pada manusia. Jadi ilmu butuh akal. Kalau sudah dapat ilmu harus diamalkan. Cuma amal ini tidak ada harganya kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Urut-urutannya sejak tadi kan begitu. Oke, terus kata Kiai Dahlan, pengajaran yang berguna dalam mengisi akal itulah yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makanan yang mengisi perutnya. Dan mencari harta benda dunia itu tidak lebih payah dari mencari pengetahuan yang berguna dalam memperbaiki perbuatan dan kelakuan. Jadi akal yang berfungsi itu lebih penting dari makanan untuk mengisi perut. Kalau hanya makanan untuk mengisi perut, pada saatnya bisa habis kalau akalnya macet. Tapi kalau akal jalan, meskipun makanannya tidak banyak, dia bisa diatur, bikin strategi gimana caranya dapat makanan lagi. Maka makanan untuk mengisi perut itu levelnya di bawah pengetahuan untuk mengisi akal. Jadi makanya kan banyak asumsi-asumsi, teori-teori materialistik. Kalau orang itu perutnya tidak kenyang bisa gawat, bisa akalnya tidak jalan. Kalau versi ini harus dibalik gitu loh. Akal yang nyetir perut, jangan perut yang nyetir akal. Ya, perut yang nyetir akal itu kalau sudah lapar, kalau sudah perutnya kosong, wis apa aja kelihatan kayak makanan, pokoknya serakai luar biasa. Nah, itu berarti perutnya nyetir akal. Demi bisa makan yang tidak masuk akal, yang jelek-jelek diterjang. Nah, itu berarti perutnya nyetir akal. Harus dibalik, akalnya yang nyetir perut. Jadi hidup secara cerdas. Terus dengan asumsi-asumsi yang disebutkan di atas, maka versinya Kiai Dahlan, pendidikan itu harus mencakup 3 wilayah. Yang pertama, pendidikan moral. Yang kedua, pendidikan individu. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan moral itu akhlak. Jadi umat harus kuat di akhlak dengan dasar pasti Al-Quran dan Sunnah.
Ini yang tadi kita sebut sebagai pelajaran untuk mencetak orang yang soleh. Materinya moral, akhlak. Yang kedua baru pendidikan individu. Ini baru yang kita sebut profesionalitas. Yang belajar fisika ya profesional di fisika, yang belajar pertanian profesional di pertanian, yang belajar perikanan profesional di perikanan. Ini namanya pendidikan untuk individu. Yang ketiga, jangan lupa pendidikan kemasyarakatan. Jadi pendidikan kemasyarakatan itu yang pertama maksudnya apa? Bagaimana efeknya ilmu terhadap dunia sekeliling kita. Bagaimana kita membawa ilmu ke tengah masyarakat, meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat. Jadi kalian ini yang punya ilmu, punya tanggung jawab di tengah masyarakat. Jadi orang pinter itu harus memberi kontribusi positif pada masyarakat. Nah itu makanya namanya pendidikan kemasyarakatan. Banyak orang pinter misalnya secara individu bagus, tapi pendidikan kemasyarakatannya rendah. Tidak bisa sosialisasi, tidak bisa hidup bersama orang lain. Jangankan memberi manfaat, menenangkan saja tidak bisa. Kehadirannya tiap hari bikin rusuh, orang malah sumpek dengan kehadirannya. Itu berarti dia perlu pendidikan kemasyarakatan. Ilmunya sih tinggi, tapi orang lain susah dengan kehadirannya. Begitu dia muncul, masalah nasional lahir. Misalnya, itu berarti ya pinter sih, cuma ya perlu pendidikan kemasyarakatan. Kadang-kadang kebenaran-kebenaran yang luar biasa, tapi karena wawasan kemasyarakatannya rendah, kebenaran yang dibawa malah kontraproduktif, melahirkan konflik-konflik, melahirkan masalah-masalah baru. Jadi bukan salah ilmunya, tapi salah penerapannya. Kenapa perlu pendidikan kemasyarakatan? Banyak orang dengan ilmunya malah membingungkan masyarakat. Ya sering saya contohkan kayak kalian habis belajar filsafat, sudah tamat buku-buku filsafat, terus pulang malah bikin orang bingung. Disuruh khotbah Jumat nanti temanya penindasan kaum borjuis pada proletar. Ya puyeng jamaah Jumatnya, wong tema santai-santai aja ngantuk, kamu pakai tema borjuis dan proletar. Itu kamu butuh pemahaman tentang masyarakatmu, sejauh mana levelnya mereka, kemampuan berpikir mereka, dan di situ kamu masuk. Jadi pendidikan itu materinya ya moral, membentuk akhlakmu, kemudian individual, membangun profesionalitasmu, kemudian kemasyarakatan dalam rangka pengabdianmu. Jadi itulah sebenarnya yang harus kita kuasai hari ini. Meskipun ini diteorikan zaman dulu oleh Kiai Dahlan, sampai hari ini masih relevan, karena situasi kita mungkin tidak berubah-berubah sejak awal abad 19. Sekarang sudah abad 21 tengah-tengah.